Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Ketemu lagi sama saya di video kedua. Ya, jadi ini video kedua, bagian kedua dari judul kasus kita, yaitu pengganti biaya unloading dipotong PPh pasal 23. Penghasilankah? Nah, ini merupakan kasus yang ada di putusan pengadilan pajak. Di bagian pertama kita sudah membahas mengenai transaksi dan bagaimana koreksi dilakukan oleh DJP dan bagaimana pendapat wajib pajak atas koreksi tersebut. Di bagian kedua ini kita akan mendiskusikan bagaimana putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dan kita mendiskusikan atas kasus ini bagaimana sebaiknya. Ya, sekarang kita masuk ke materi putusan majelis hakim, ya, melakukan uji bukti. Jadi uji bukti yang ada, majelis hakim menjelaskan bahwa DJP mengesampingkan fakta bahwa perusahaan pelayaran merupakan full arrangement. Jadi mengabaikan bahwa ada kondisi full arrangement, nggak ada gitu, bahwa itu merupakan barang si wajib pajak. Kemudian juga mengabaikan fakta bahwa setiap perusahaan menerbitkan bill of lading dan juga mengabaikan fakta bahwa pengelola terminal hanya menerbitkan satu invoice. Kemudian menurut majelis hakim, koreksi DJP adanya penghasilan jasa itu tidak sesuai dengan fakta, ya. Di sebenarnya itu tidak ada penghasilan jasa, ya, karena ini hanya biaya pengganti, ya. Tadi kan ada kwitansi invoice dari pengelola pelabuhan, kemudian baru di-share, ya, dibebankan kepada pemilik barang sebagai pengganti saja. Jadi diabaikan tuh menurut majelis hakim, ya. Menurut DJP itu penghasilan, padahal sebenarnya enggak, itu menurut majelis hakim. Kemudian menurut majelis hakim juga, DJP dapat membuktikan adanya PPh pasal 23 yang dipotong BUT FSC dan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, majelis hakim juga tidak mengabaikan apa yang didapat oleh DJP tentang adanya PPh pasal 23. Jadi benar ada pemotongan PPh pasal 23. Majelis hakim menggunakan P3B, ya, perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Singapura. Di P3B ini dijelaskan bahwa skema pooling, ya, pooling arrangement tadi antara perusahaan pelayaran adalah praktek yang diakui secara internasional. Itu hal yang wajar, biasalah, ya, bahwa ada arrangement pooling tadi, sehingga nanti baru diterbitkan bill of lading tadi, ya. Itu bukan penghasilan, itu biasalah, itu merupakan bagian dari perusahaan pelayaran. Apalagi tadi pengakuan si wajib pajak itu tidak ada bank up. Kemudian majelis hakim juga berpendapat bahwa kegiatan penggantian tadi termasuk dalam ketentuan P3B dan dapat dikecualikan dari penghasilan dikenakan pajak di Indonesia. Jadi berdasarkan P3B tadi, biaya penggantian tadi tidak dikenakan pajak, ya, karena ada di P3B. Itu diatur di pasal 8 ayat 3 P3B Indonesia Singapura. Dia mengakui bahwa penggantian biaya dalam skema pooling sebagai bagian dari operasional perusahaan pelayaran dan bukan sebagai penghasilan. Dan majelis hakim memutuskan bahwa koreksi DJP tidak yang berdasarkan bukti yang kuat, ya, dan tidak sesuai dengan transaksi sebagai penghasilan. Jadi tidak berdasarkan bukti, ya. Jadi memang benar bahwa ada bukti potong PPh pasal 3, tapi tidak ada penghasilannya di situ. Ya, jadi tidak ada penghasilan sehingga koreksinya tidak dapat dipertahankan. Oke, coba kita diskusikan kasus ini, ya. Yang mana nih sebenarnya? Gimana tuh, kok aneh gitu, ya? Ada bukti potong diakui, tapi penghasilannya enggak. Bukti yang diajukan adalah P3B Indonesia Singapura. Jadi majelis hakim memakai P3B ini. Nah, pertanyaan adalah kenapa memakai P3B Indonesia Singapura? Padahal tidak ada transaksi antara wajib pajak Indonesia dengan wajib pajak Singapura. Tidak dijelaskan apakah wajib pajak ini menerima penghasilan dari perusahaan dari Singapura enggak. Ya, karena biasanya P3B itu dipakai adalah untuk menghindari pajak berganda. Nah, P3B kan perjanjian penghindaran pajak berganda. Supaya wajib pajak tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan sama.
Nah, dalam kasus ini tidak ada sengketa antara wajib pajak ya dengan NJP bahwa penghasilan itu dikenakan pajak 2 kali. Ya kan? Tidak ada di situ dikasih itu. Tapi mengapa Majelis Hakim memakai P3B? Nah, gitu ini pertanyaan ya. Tapi dijelaskan juga di putusan itu alasan memakai P3B tadi. Cuma melihat bahwa di P3B itu ada pooling. Nah, gitu ya. Tidak ada kontrak yang dibahas. Bagaimana kerjasama wajib pajak ini dengan pelanggannya BUT tadi. Nah, seharusnya ada kontrak, gitu ya. Kontrak bahwa apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak, apa yang dilakukan oleh pelanggannya, ya mitranya, apa kewajibannya, apa haknya. Nah, tidak ada kontrak digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, kenapa nggak pakai kontrak? Harusnya kalau ada sengketa, dilihat di kontraknya. Apa sebenarnya penghasilan wajib pajak itu? Apa haknya? Apa kewajibannya? Ada nggak biaya pengganti? Oke, ada kebiasaannya. Tapi harus di kontrak sebutkan. Karena segala sesuatu itu dari kontrak, ya. Nah, kalau nggak di kontrak gimana? Berarti berlaku ke hal yang umum kan, gitu kan? Hal umum gimana? Apakah P3B? Apakah penghasilan? Kan gitu kan? Nah, itu mungkin di situ yang harus dijelaskan di pengadilan, ya, di kontrak dulu gitu. Ini nggak ada. Makanya kalau memang harus masuk P3B, harus ada kontrak dulu dibahas. Oh, di kontrak tidak ada, gitu ya, misalnya. Terus pakai P3B mana? P3B Singapura, kenapa Singapura gitu ya, atau OECD commentary bisa nggak? Nah, itu kan harus ada didiskusikan, tertulis di di putusan pengadilan, tapi tidak ada ya. Oke, terbitnya bukti potong PPh pasal 23, maka terdapat dua kemungkinan ya. Pertama, tidak ada penjelasan biaya pengganti pada kontrak. Nah, jadi kenapa muncul bukti potong pasal 23? Karena di kontrak nggak disebutkan ada biaya pengganti, sehingga BUT MSC tadi memotong PPh pasal 23. Itu makanya di penghasilan. Itu kemungkinannya ya, kenapa muncul pasal 3. Kemungkinan kedua, kenapa muncul PPh pasal 3? Pelanggan WP tadi yang BUT MSC tadi tidak paham kalau biaya pengganti tidak dipotong PPh. Itu ya. Jadi dengan melihat bukti potong ini kan bukti potong sah nih. Ya kan, Majelis Hakim mengakui ini bukti potongnya kuat. Terus kenapa nggak diakui penghasilannya? Berarti ada satu hal, lihat kontraknya. Jadi ada penjelasan di kontrak, berarti penghasilan dong. Kan gitu ya, makanya si BUT MSC memotong PPh pasal 3. Gitu. Atau mungkin nggak paham. Nah, ya, jadi harusnya ke kontrak. Ini satu hal yang perlu menjadi perhatian. Kalau ada sengketa seperti ini, kita lihat kontraknya. Untuk kasus akan datang, ini menjadi perhatian ya. Jadi penggunaan tax treaty atau P3B tadi harus sesuai dengan fungsinya ya. Tax treaty itu dibuat untuk menghindari pajak berganda. Dalam kasus ini tidak ada sengketa pajak berganda, maka penggunaan tax treaty kurang tepat. Ya, jika ada kontrak, maka gunakanlah kontrak sebagai alat bukti. Nah, itu lebih mendekati ya. Nah, jika ada bukti potong PPh, perlu informasi tambahan dari penerbit bukti potong tersebut. Jadi perlu sebenarnya dipanggil si BUT MSC tadi sebagai saksi, ya kan? Kenapa nih kamu potong nih? Gitu. Maksudnya apa? Nah, gitu. Jadi bisa menambah bukti lain untuk memperkuat dalam pengambilan keputusan, ya. Kesimpulan, penggunaan alat bukti sesuai dengan transaksi yang terjadi, ya. Kedua, karena tidak ada sengketa karena pengenaan pajak berganda, maka kontrak sebagai alat bukti lebih baik digunakan daripada dengan P3B. Kemudian penerimaan PPh atas penghasilan yang menjadi sengketa diselesaikan ketika kontrak sudah dipahami oleh pihak yang sengketa. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada kata-kata bijak ya dari Albert Einstein. Nah, dia berkata, jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan sederhana, Anda tidak cukup memahaminya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.